Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kehidupan Kristen dimulai dari kesadaran akan panggilan, karena Alkitab tegas berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Berarti dari mulanya Allah memilih kita. Nah, setelah Allah memilih kita, Allah memanggil kita. Kenapa Allah memanggil kita? Karena setelah Allah memilih, Allah menguduskan kita. Nah, dikuduskannya kita, kemudian dipanggilnya kita. Nah, setelah kita dipanggil, jadi prosesnya mulai dari Allah memilih kita, lalu kemudian Allah memanggil kita. Maka kemudian Allah memperlengkapi hidup kita. Diberikannya kuasa, diberikannya wibawa, diberikannya kemuliaan, bahkan diberikannya pengalaman-pengalaman mujizat. Sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi seringkali persoalannya kita masih pusing dengan kebanggaan akan diri kita sendiri. Kita masih bingung dengan segala kelebihan-kelebihan yang ada pada kita, sehingga akhirnya kita mulai menonjolkan segala kemampuan kita. Tapi tahukah saudara bahwa kesanggupan kita semata-mata hanyalah pekerjaan Allah, semata-mata hanya karena anugerah Allah. Nah, waktu kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, kita orang-orang yang telah dipilih, kita adalah orang-orang yang telah dikasihi, dan kemudian kita dipanggil oleh Tuhan, maka sudah sepatutnya kita hanya menjawab panggilan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, siapakah aku ini sampai Tuhan boleh memanggil aku? Maka aku akan mengerjakan yang terbaik yang aku bisa berikan, karena semua dari Kristus, hanya oleh Kristus, dan bagi kemuliaan Kristus segala sesuatu boleh jadi." Nah, orang-orang yang menyadari panggilan seperti ini akan menjadi orang-orang yang tidak sombong, akan menjadi orang-orang yang bekerja keras, akan menjadi orang-orang yang siap berkorban, dan akan menjadi orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Karena orang yang setia sampai pada akhirnya, itulah yang akan merebut mahkota kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang penuh dengan kemenangan, kepastian, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang panggilan pelayanan, karena kita menyadari bahwa tidak semua kita dipanggil untuk menjadi pendeta, tetapi setiap kita harus menyadari bahwa kita dipanggil untuk terlibat langsung dalam pelayanan. Karena Yesus jelas berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi anak manusia datang untuk melayani. Berarti setiap kita, waktu kita diselamatkan, kita adalah pelayan-pelayan Kristus yang harus jadi berkat buat jiwa-jiwa. Makanya Alkitab berkata, kamu adalah terang dunia. Makanya Alkitab berkata, kamu adalah saksiku untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Berarti setiap kita harus menjadi pelayan-pelayan Kristus bagi kemuliaan namanya. Nah, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, itu pembahasan kita dalam program ini. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan
melepaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang, kata Paulus, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang, haleluya, yang merindukan kedatangannya. Semua orang, termasuk saudara dan saya, haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat bacaan ini kita bisa melihat judul perikop ini, yaitu penuhilah panggilan pelayananmu. Nah, berarti setiap kita punya tugas pelayanan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menyadari panggilan pelayanan itu? Bagaimana kita menanggapi panggilan pelayanan itu? Apa yang harus kita buat dalam panggilan pelayanan itu? Nah, saya pelajari dalam ayat bacaan ini, Paulus secara rinci menjelaskan kepada Timotius, seorang hamba Tuhan yang muda, yang merupakan anak rohani dari Paulus ini, tentang panggilan pelayanannya. Yang pertama dijelaskan pada ayat yang pertama, dikatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Berarti Paulus mulai dulu dengan pernyataan bahwa Kristus Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Berarti yang pertama bicara tentang panggilan pelayanan, kita harus menyadari Kristus yang akan menjadi hakim. Kita bukan ada dalam pelayanan untuk menyenangkan hati orang. Persoalannya, ada banyak orang yang melayani hanya untuk mencari muka. Sehingga kalau dia dipuji orang, dia semangat. Tapi kalau dia dikritik orang, dia kecewa. Bahkan belum lagi kalau dia diomongin orang, dia bisa mundur dalam pelayanannya. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan bahwa yang menjadi hakim adalah Kristus. Nah, kalau kita menyadari bahwa yang menjadi hakim adalah Kristus, yang paling penting adalah kita benar di hadapan Allah. Nah, ada banyak orang yang misalnya contohnya sederhana, suaminya belum bertobat, lalu dia mau melayani. Oh, segereja mulai ngomongin, oh dia pelayanan. Lakinya dulu dong. Ya kan? Ada orang yang anaknya mungkin terlibat narkoba, lalu dia melayani Tuhan. Lalu dengan perih hatinya. Kenapa? Karena banyak orang di gereja mulai ngomong, melayani. Keluarganya sendiri nggak benar. Yerusalemnya sendiri tuh buktinya terlibat dengan narkoba. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memang nggak menjadi saksi Tuhan sehingga anak kita terlibat narkoba, kita nggak menjadi saksi Tuhan sehingga suami kita masih belum bertobat, lalu kita udah melayani, itu memang salah. Tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh menjadi saksi Tuhan, tetapi masih ada duri dalam daging dalam hidup keluarga kita yang belum selesai, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, jangan kecewa, jangan putus asa. Yang menjadi hakim bukan siapapun, bukan orang di sekitarmu, bukan rekan pelayananmu, tapi Kristus Yesus sendiri. Karena itu mari kita perhatikan, pikirkan hanya apa yang menyenangkan buat Kristus, itu yang paling penting. Yang kedua saya pelajari, kalau kita bicara tentang panggilan pelayanan, maka kita lihat ayat yang kedua, dikatakan beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Berarti yang kedua, panggilan pelayanan kita meliputi bahwa kita harus senantiasa memberitakan firman. Nah, memberitakan firman di sini jangan salah duga dulu. Jangan sudah pikir memberitakan firman, saya semua harus menjadi pendeta, saya semua harus menjadi pengkhotbah, saya semua harus jadi penginjil yang luar biasa. Bukan itu. Tapi setiap kita harus memberitakan Injil lewat apa? Lewat nasihat-nasihat kita, lewat sikap keseharian hidup kita, lewat prinsip-prinsip hidup kita, lewat cara berpikir kita, lewat cara kita menyelesaikan masalah kita. Nah, semuanya harus menjadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang, sehingga kita berkata, beritakan firman baik atau tidak baik waktunya. Karena saudaraku, untuk baik waktunya mungkin kita bisa berkhotbah, tapi di saat tidak baik waktunya kita tetap bisa memberitakan firman. Lewat apa? Lewat sikap keseharian kita, lewat cara pandang hidup kita, lewat prinsip-prinsip tegas hidup kita, lewat sikap kita yang menjunjung tinggi moral-moral Kristiani dalam kehidupan kita. Itu kita sudah memberitakan firman. Yang ketiga, bagaimana panggilan pelayanan kita? Coba lihat ayat yang kelima, dikatakan, tetapi kuasai dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi yang ketiga, panggilan pelayanan ini juga meliputi menguasai diri dalam segala hal. Apa artinya kau ngomong tentang Yesus di mana-mana?
tapi engkau orangnya emosional banget gitu. Apa artinya kau ngomong tentang Yesus di mana-mana, tapi nggak boleh suamimu salah sedikit kau bentak-bentak, kau maki-maki, nggak boleh istrimu salah ngomong sedikit, lalu kau dengan kata-kata yang kasar menghadapinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita nggak bisa menguasai diri. Ini nggak benar, karena memenuhi panggilan pelayanan juga berarti kita menguasai diri dalam segala hal, terhadap rekan kerja misalnya, terhadap anak buah misalnya, terhadap pimpinan misalnya, dalam saat-saat stres misalnya, dalam saat-saat yang terjepit, jangan bilang, "Loh, saya lagi stres, so makanya saya begitu," gitu. Nah, jangan, kita harus kuasai diri. Biarkan daging kita ditundukkan oleh kuasa Roh Kudus, dan hidup kita senantiasa dipimpin oleh kuasanya. Haleluya. Yang keenam, coba lihat. Apa yang termasuk panggilan pelayanan itu? Coba lihat ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Paulus bicara tentang bahkan darahku telah tercurah. Berarti yang keempat, panggilan pelayanan juga merupakan kesiapan untuk berkorban. Kadangkala bukan darah yang harus tertumpah, tapi harga diri. Kadangkala bukan darah yang harus tertumpah, tetapi sifat-sifat kedagingan kita yang harus tertanggalkan. Ya kan? Nah, ini kesiapan untuk berkorban. Karena selalu saya bilang, tanpa pengorbanan tidak ada kemuliaan. Harus berani berkorban, berkorban sampai kita dibentuk sedemikian rupa sama Tuhan, sehingga hal-hal yang gak berguna dalam hidup kita ditanggalkan, sehingga hanya hal-hal yang memuliakan Kristus yang boleh ada dalam hidup kita. Haleluya. Dan yang kelima yang merupakan panggilan pelayanan, coba lihat ayat yang ke-7 dan ke-8. Dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, haleluya, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berarti bicara tentang panggilan pelayanan yang terakhir, yang kelima, kita harus bertahan sampai akhirnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang semangat di awalnya untuk melayani Tuhan, tetapi kemudian makin hari makin lemah, makin hari makin kehilangan semangat. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan bahwa dalam melayani Tuhan kita harus bertahan sampai akhir. Api harus menyala semakin besar, air harus mengalir lebih banyak. Oh, semangat kita harus makin menyala-nyala, sehingga makin hari kita makin menjadi serupa dengan Kristus. Ada 5 panggilan penting dalam pelayanan kita, itu menyadari Kristus yang akan menjadi hakim, senantiasa memberitakan firman dimanapun kita berada, kuasai diri dalam segala hal, kesiapan untuk berkorban, dan akhirnya bertahan sampai pada akhirnya. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang sakit, yang berbeban berat, yang sedang dalam pergumulan, atau yang selama ini gak pernah peduli dengan panggilan pelayanan. Lalu saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, secara khusus hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, mereka yang sedang mengalami tekanan, atau mereka yang kehilangan semangat dalam panggilan pelayanannya. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan, Tuhan bawa kami kembali untuk masuk dalam kuasa kemuliaan-Mu, sehingga perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa boleh terjadi, mujizat demi mujizat boleh terjadi, dan hari ini kembali kami melihat kuasa Tuhan nyata atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Dia berikan yang terbaik buat anak-anaknya. Dia tidak pernah mengecewakan orang yang berseru kepadanya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.